Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini dengan taufik darinya kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari tafsir Al-Quranul Karim, dari tafsir Juz Amma. Dan kita masih dalam pembahasan tafsir Suratul A'la, tafsir surat Al-A'la. Ayat pertama sudah kita bacakan dan telah kita jelaskan tafsirnya dari para ulama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertasbih seraya mensucikannya dari segala bentuk aib dan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala tidak ada aib padanya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada kekurangan pada dirinya, sebab Allah maha sempurna dari segala sisi dan tidak pantas sifat-sifat kekurangan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tegas menyatakan, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhan kamu yang maha tinggi. Kalau ada yang bertanya, mengapa kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah itu zat yang maha suci? Mengapa kita perlu mensucikannya? Ya, pertama, karena hal tersebut diperintahkan oleh Allah. Dan kita mensucikan Allah bukan karena Allah belum suci. Allah adalah zat yang maha suci. Akan tetapi kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengagungan kita kepadanya, pembesaran kita kepadanya. Dan kita yang memerlukan hal tersebut. Karena dengan kita bertasbih mensucikan Allah, kita ucapkan subhanallah, maka kita akan mendapatkan pahala dan keutamaan dari situ. Kemudian dari sisi yang lain, mengapa kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi? Itu dijelaskan di ayat yang kedua dari surat yang agung ini. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Kenapa kita mensucikan Allah? Sebab Allah dialah yang mencipta kemudian menyempurnakan penciptaannya itu. Alladzi khalaqa fasawwa. Allah yang menciptakan dan Allah maha sempurna ciptaannya.
disebutkan makhluk Allah, disebutkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin Allah itu ada kan? Dan ini yang harus kita tetapkan. Sebelum kita menetapkan Allah itu pencipta, Allah itu pengatur, Allah itu penguasa, Allah itu satu-satunya yang kita sembah, yang kita ibadahi. Allah punya nama dan sifat yang maha indah, yang maha tinggi. Nah, sebelum itu kita harus meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu ada. Mana dalilnya Allah itu ada? Lihat makhluk-makhluknya. Keberadaan makhluk itu menunjukkan akan keberadaan Al-Khaliq, penciptanya. Sebab tidak mungkin dan tidak masuk akal kalau ada yang dicipta tanpa ada penciptanya. Nah, ini kan tidak masuk akal. Kalau ada yang dicipta, maka pasti ada penciptanya. Dan semakin besar ciptaan itu menunjukkan apa? Semakin besar pula penciptanya. Iya kan? Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Semakin agung ciptaan itu, semakin luar biasa ciptaan itu, menunjukkan betapa luar biasanya penciptanya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini dapat diterima oleh setiap orang-orang yang beriman. Adapun mereka yang tidak beriman, mereka yang kafir, mereka yang ateis, mereka yang komunis, mereka tidak mau menerima keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan Allah, mereka katakan Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak ada, kata mereka. Lalu terus bagaimana dengan terciptanya alam semesta ini dengan keteraturannya luar biasa? Nah, mereka punya teori. Dulu kita mungkin pernah dengar ada teori Big Bang katanya. Terjadi ledakan yang luar biasa menurut mereka. Kemudian terbentuklah planet ini, planet bumi, ada planet Mars, ada Merkurius, ada Jupiter, ada Pluto dan lain sebagainya. Terbentuklah bintang-bintang itu. Nah, alam semesta dari Big Bang itu, kata mereka. Jadi memang terjadi begitu. Nah, kita bisa jawab ya, terus yang meledakkannya itu siapa? Kemudian yang mengatur peledakan sedemikian rupa seperti itu siapa? Kalau benar itu teori mereka, ya kan? Yang namanya sesuatu itu mesti ada sebabnya, dan ujung-ujungnya kembali kepada siapa yang melakukannya. Tidak lain dan tidak bukan jawabannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak bisa diterima dan tidak bisa dicerna oleh mereka. Tapi kalau misalnya dikatakan ada misalnya suatu tempat pembelanjaan yang besar, mall besar misalnya, banyak barang-barangnya di situ. Kemudian kita katakan itu ada dengan sendirinya. Mereka bilang apa? Oh, gila kamu. Tidak mungkin itu ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakannya. Tidak masuk akal, kata mereka. Nah, itu mereka bisa, tidak masuk akal. Tapi dengan alam, keberadaan alam beserta segala isinya, dengan keteraturannya yang luar biasa, mereka masih mengingkari adanya penciptanya. Bagaimana bisa? Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan alam semesta ini, dan itu sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka disinggung di ayat yang kedua ini, alladzi khalaqa fasawwa, dialah Allah yang mencipta, kemudian Allah menyempurnakan ciptaannya. Perhatikan jamaah sekalian, Allah katakan alladzi khalaqa, dialah Allah yang menciptakan. Khalaqa dalam bahasa Arab itu maknanya menjadikan sesuatu yang sebelumnya belum ada kemudian menjadi ada. Itu namanya khalaqa. Menjadikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada.
Manusia sebelumnya tidak ada. Manusia ini belum ada sebelumnya, ya kan? Kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Maka itu namanya khalaqa. Makanya disebut di dalam Al-Quran, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Belumkah datang kepada manusia itu suatu masa dari waktu yang mereka belum bisa disebut sebagai manusia. Kenapa? Karena belum ada. Karena belum ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala khalaqahum. Allah menciptakan mereka dari sesuatu yang sebelumnya belum ada, kemudian menjadi ada. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seperti itu. Allah satu-satunya dan tidak ada yang setanding dengan Allah dalam hal ini. Begitu halnya bumi, langit, dan banyak lagi. Sebelumnya tidak ada, kemudian Allah adakan. Makanya Allah berfirman, hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain Allah? Apa makna ayat ini? Maknanya bahwa pencipta itu hanya Allah. Yang menciptakan dengan khalaqa hanya Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Nah, mungkin ada yang berkata, terus bagaimana Ustadz? Kan manusia kan bisa mencipta juga. Dia bisa membuat rumah yang tadinya tidak ada rumah itu kemudian menjadi ada. Dia bisa buat bangunan-bangunan yang tinggi. Dia bisa bisa membuat kendaraan, motor, mobil, kereta api, kapal, pesawat. Itu kan ciptaan manusia itu. Sementara dalam ayat dikatakan apa? Tidak ada pencipta selain Allah. Berarti pencipta itu hanya Allah. Terus bagaimana makhluk disifatkan juga bisa mencipta? Bahkan para ilmuwan itu dia bisa menemukan ini dan itu, penemu ini dan itu. Berarti dia mencipta juga. Nah, kita katakan hakikatnya mereka bukan mencipta dengan khalaqa, tetapi mereka hanya sekedar merangkai. Mereka hanya sekedar membentuk saja, merangkai saja dari sesuatu yang ada. Rumah misalnya, entah itu dari kayu, dari batu, mereka hanya merangkai. Kayunya dari mana? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pepohonan-pepohonan itu. Terus batunya dari mana? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Besinya dari mana? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu disifatkan dengan merangkai saja, bukan mencipta dengan khalaqa. Sebab mencipta dengan khalaqa cuman Allah. Manusia hanya bisa merangkai. Itu pun tidak semua manusia bisa merangkai. Mungkin ada sesuatu yang mereka tahu unsurnya dari sini, dari sini, dari sini, tapi mereka belum bisa membuatnya. Contoh misalnya darah. Darah. Para ilmuwan tahu, ini darah ini unsurnya dari sini, terbentuklah darah itu. Tapi kalau disuruh buat darah, tidak akan bisa. Lihat ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena yang mampu untuk hal tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bertentangan kalau kita katakan bahwa tidak ada pencipta selain Allah. Terus makhluk bagaimana? Makhluk cuman merangkai. Makhluk cuman membentuk kepada bentuk yang lain. Yang mana bahan-bahannya sudah ada. Mentahannya sudah ada. Dan itu mereka tidak bisa menciptakan. Yang menciptakannya cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada satu kisah disebutkan seorang alim pernah berceramah di hadapan manusia. Kemudian dia menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya pencipta dan Allah tidak diperserikatkan dalam hal tersebut. Maka tiba-tiba ada seorang ateis yang protes. Dia protes kepada alim ulama ini. Oh, tidak benar itu. Saya juga bisa mencipta. Orang merasa heran. Oh, bagaimana caranya kok bisa menciptakan makhluk hidup? Tunggu 3 hari katanya. Tunggu 3 hari. Maka dia beli daging di pasar, terus dia taruh di dalam toples.
dia diamkan selama 3 hari. Maka setelah 3 hari muncul belatung-belatung kecil-kecil itu. Nah, dia bawakan kepada alim ulama tadi. Nah ini, saya menciptakan itu makhluk di dalam itu. Saya yang ciptakan itu. Saya beli dagingnya, saya taruh dalam toples, muncullah ulat-ulat itu. Berarti kan saya juga mencipta. Subhanallah. Lihat apa jawaban si alim ini. Kalau benar kau yang menciptakan itu belatung-belatung itu, saya tanya, berapa jumlahnya? Berapa jumlah belatung yang ada di situ? Kan yang namanya pencipta harus tahu berapa jumlah yang dia ciptakan. Taib, nggak usah itu. Mana yang jantan, kata si alim, mana yang betina? Nah, lebih sulit lagi dia membedakan. Mana induknya, mana anaknya? Fabuhital ladzi kafar. Dia membisu dia, tidak bisa apa-apa. Nah, baru dia paham, ya, memang pencipta itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Tidak mungkin dia terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakannya, pasti ada yang menciptakannya. Dan makhluk tidak bisa mencipta. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang mulia ini, alladzi khalaqa fasawwa, Allah yang mencipta dan Allah yang menyempurnakan ciptaannya itu. Baik, dalam susunan kalimat ayat ini, ayat yang kedua ini, alladzi khalaqa, dialah Allah yang mencipta. Kita kenal dalam bahasa kita ada yang namanya subjek, ada yang namanya predikat, ada yang namanya objek. Ya kan? Subjeknya siapa di sini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Predikatnya mencipta, ya kan? Allah mencipta. Terus objeknya mana? Dalam ayat ini, alladzi khalaqa fasawwa, Allah lah yang mencipta dan menyempurnakan ciptaannya. Mana objeknya? Tidak ada kan? Tidak ada, tidak disebut di dalam ayat ini. Kenapa tidak disebut? Kata para ulama, tidak disebutkan objeknya. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu. Bahkan sesuatu yang ada itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang ada di dunia ini pasti Allah yang menciptanya. Untuk menunjukkan keluasan ciptaan Allah, maka tidak disebut objeknya. Sebab kalau disebut satu persatu, oh, tidak akan habis. Allah menciptakan ini disebut semuanya, tidak akan habis. Nah, maka tidak disebut memang objeknya, karena terlalu banyak yang dicipta itu. Kalau misalnya disebutkan manusia saja, maka Allah bukan hanya menciptakan manusia saja, Allah menciptakan segalanya. Nah, makanya dalam Quran Allah berfirman, qulillahu khaliqu kulli syai'in, katakanlah dialah Allah yang mencipta segala sesuatu. Dalam ayat yang lain, Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Manusia, hewan dengan berbagai macam dan jenisnya, luar biasa betapa banyak makhluknya Allah itu. Hewan saja kalau kita mau hitung, kalau kita mau bilang, terlalu banyak. Tumbuh-tumbuhan apalagi, atau benda-benda mati Allah juga ciptakan. Lihat betapa banyaknya dan betapa detailnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencipta itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah ciptakan makhluk itu dengan apa? Dengan satu kalimat saja, dengan kalimat kun. Apa artinya kun? Jadilah. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya penciptaan Nabi Isa alaihi salam itu seperti penciptaan Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman jadilah, maka terjadilah. Dalam surat Yasin ayat 82 Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah apabila menginginkan sesuatu, Allah tinggal katakan kun, jadilah,
fayakun, maka terjadilah. Betapa mudahnya Allah menciptakan itu. Betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala mengadakan itu. Subhanallah. Bersamaan dengan itu sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu, dan sangat mudahnya Allah mengadakan. Tidak sulit. Yang sulit itu manusia. Yang sulit itu manusia. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya orang-orang kafir diajak berfikir oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menyembah selain Allah. Allah ajak mereka berfikir. Kalian menyembah selain Allah itu, terus apa yang diciptakan oleh sesembahan kalian itu? Kira-kira mereka bisa menciptakan apa? Mereka kan tidak mampu mencipta, terus mengapa kalian sembah? Berhala-berhala yang kalian sembah itu justru kalian yang membuatnya, kalian yang memahatnya, kalian yang membikinnya, kalian yang membentuknya, kemudian kalian sembah. Loh, ini kalian yang mencipta loh. Yang namanya sesembahan, dia yang mencipta, bukan dia yang dicipta kemudian disembah. Ini kan akal ditaruh di mana itu? Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya perhatikan dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, duriba mathalun, dibuat suatu permisalan, fastami'ulah, dengarkan permisalan ini. Innal ladina tad'una min dunillah, sesungguhnya yang kalian seru, yang kalian sembah selain Allah itu, la yakhluqu dubaban, mereka tidak mampu menciptakan lalat, walau ijtama'ulah, sekalipun mereka berkumpul bersatu padu untuk bisa menciptakan lalat, mereka tidak akan bisa. Allah tantang, coba kalian kumpulkan berhala-berhala kalian, sesembahan-sesembahan kalian, mampu tidak mereka menciptakan lalat? Panggil orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, profesor, doktor, silahkan coba ciptakan lalat, bisa tidak? Allah di sini menyinggung lalat, Pak. Allah tidak katakan coba ciptakan sapi. Tidak disebut dalam ayat begitu kan? Coba ciptakan kuda atau ciptakan gajah. Tidak, Allah katakan ciptakan lalat aja. Makhluk yang kita pun merasa jijik dekat-dekat dengannya. Lalat. Coba ciptakan lalat. Tidak bisa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kalau memang tidak bisa dan memang kalian tak bisa, wa iyaslubahumud dubabu syai'an la yastankiduhu minhu. Ini lebih rendah lagi. Kalau begitu, jikalau misalnya lalat itu mengambil makanan kalian, bisa tidak kalian merebutnya kembali? Bisa tidak seperti itu? Nah, makhluk kecil. Kalau dia mengambil sesuatu dari kalian, bisa tidak kalian tarik kembali? Bisa tidak kalian ambil kembali? Ternyata tidak bisa juga. Maka Allah berfirman, dha'ufat talibu wal matlub, sungguh betapa rendahnya, betapa lembahnya, betapa lemahnya orang yang memohon dan sesembahan yang dimohon itu. Betapa lemahnya kalian. Pantaskah kalian sembah selain Allah? Pantaskah kalian jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Sungguh tidak pantas. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menegakkan hujjah kepada makhluknya agar hanya Allah yang kalian sembah. Kenapa? Sebab Allah itu yang maha mencipta. Nah, yang maha mencipta itulah yang pantas kalian sembah. Yang lainnya tidak bisa mencipta. Lalat aja tidak bisa mereka cipta. Nah, terus kenapa kalian perserikatkan Allah? Pantas tidak kalian doakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah? Sungguh tidak pantas. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam ayat ini, alladzi khalaqa fasawwa, dialah Allah yang mencipta kemudian maha sempurna ciptaannya itu. Tapi perhatikan jamaah sekalian, fasawwa dalam ayat ini artinya Allah bukan sekedar mencipta,
tetapi ciptaannya Allah itu betul-betul sempurna. Ciptaannya Allah itu betul-betul sempurna. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini ayat mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Sajdah ayat yang ke-7. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah yang membaguskan ciptaannya terhadap segala sesuatu. Allah maha indah ciptaannya terhadap segala sesuatu. Allah maha sempurna ciptaannya terhadap segala sesuatu. Di ayat yang lain, di surat An-Naml ayat 88, Allah berfirman, Sunnallahilladzi atqana kulla syai'in. Ciptaan Allah yang maha sempurna dalam segala sesuatu. Lihat, Allah Subhanahu wa taala singgung ternyata dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa ciptaannya itu sempurna. Karena Allah maha sempurna, maka ciptaan Allah pasti sempurna. Dan itu berbeda dengan makhluk. Makhluk sehebat apapun mereka mencipta, maka pasti ada kekurangannya. Pasti ada yang kurang. Makanya segala ciptaan makhluk itu kan butuh diperbaharui kan? Ada pembaruannya, terus diperbaharui, terus diperbaharui. Kendaraan saja, lihat, terus muncul ada pembaharuan. Handphone yang kita pakai, ada pembaharuan terus. Padahal canggihnya HP kita sekarang ini, tapi terus diperbaharui, terus berkembang lagi. Ada lagi yang ini, ada lagi yang terbaru. Luar biasa. Menunjukkan apa? Ciptaan makhluk biar bagaimanapun hebatnya tetap kurang, tetap belum sempurna. Sementara ciptaan Allah Subhanahu wa taala sempurna dari segala sisinya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu cerita juga disebutkan, ada orang yang seakan ingin memprotes ciptaan Allah. Kenapa ya? Dia lihat kan tumbuh-tumbuhan. Ada pohon semangka, buahnya besar, tapi batangnya kecil, tidak sesuai dengan buahnya. Nah, ini kayaknya tidak cocok ini ciptaan ini, katanya. Sementara dia lihat pohon beringin, besar pohon beringin itu, buahnya, pernah lihat buah pohon beringin, Pak? Kecil kan? Kecil. Nah, ini tidak cocok ini ciptaan seperti ini. Dia protes. Maka suatu hari Allah Subhanahu wa taala mungkin ingin menunjukkan kepada dia suatu hikmah. Maka dia suatu hari mungkin karena kecapean tertidur di bawah pohon beringin. Di bawah pohon beringin. Dia tidur nyenyak. Terbangun dia. Kenapa? Kena jatuhan buah pohon beringin. Jatuh kena pipinya. Kaget dia. Tersentak bangun. Ada buah yang jatuh, buah pohon beringin. Maka di situ sadar dia, kalau seandainya pohon beringin ini buahnya seperti semangka besarnya, kira-kira apa yang terjadi pada wajah saya ini? Untung aja kecil. Nah, baru di situ dia sadar, ini baru satu sudut saja. Allah Subhanahu wa taala ingin nampakkan, belum sudut-sudut yang lain. Lihat, Allah itu maha sempurna. Kalau mungkin kita melihat ada ciptaan Allah yang kita rasa ini kayaknya tidak cocok ini, akal kita yang belum bisa menerima, akal kita yang belum pas. Tapi nanti suatu saat Allah tunjukkan betapa sempurnanya makhluk Allah Subhanahu wa taala itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka maha benar Allah yang berfirman di dalam ayat ini, Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah yang mencipta, dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah ciptakan untuk siapa? Allah ciptakan, Allah Subhanahu wa taala adakan, dan semua itu sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba Allah yang bernama manusia ini. Karena betapa banyak ciptaan-ciptaan itu untuk mendukung keberadaan makhluk, untuk mendukung keberadaan manusia. Makanya Allah berfirman apa? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian segala yang ada di permukaan bumi ini untuk kalian nikmati.
tunduk kepada kalian. Ya kan? Lihat, manusia ini hidup dengan adanya tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan, dengan adanya hewan-hewan yang berkeliaran di muka bumi ini. Semuanya yang kita butuhkan ada di situ. Manusia butuh vitamin, manusia butuh protein, manusia butuh karbohidrat, ada pada tumbuh-tumbuhan. Ya kan? Subhanallah. Allah ciptakan untuk mereka. Belum lagi pada hewan-hewan itu. Betapa banyak manfaatnya bagi manusia. Dengan itu mereka bisa menikmati makanan, bisa makan ikan, bisa makan ayam, bisa makan daging. Ya. Allah Subhanahu wa taala tundukkan itu semua untuk manusia. Luar biasanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Belum lagi penciptaan manusia. Oh, ini lebih hebat lagi. Penciptaan manusia itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala singgung dari makhluk yang mulia, dari makhluk yang hebat, luar biasa penciptaannya adalah manusia. Dan Allah lebihkan mereka, manusia ini, dari seluruh makhluk-makhluk yang lain. Makanya Allah berfirman apa? Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kemudian kami angkut mereka di darat dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kemudian Allah berikan rezeki kepada mereka dari rezeki yang halal-halal. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kemudian kami lebihkan mereka dari seluruh makhluk yang ada. Makanya Pak, nenek moyang kita Adam alaihi salam, luar biasanya Adam itu Allah ciptakan dari kedua tangannya sendiri. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada iblis, kenapa wahai iblis kau tidak mau sujud kepada Adam? Ma mana'aka antas juda lima khalaqatu biyadai. Mengapa kau tak mau sujud wahai iblis terhadap makhluk ini Adam ini yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah kemuliaan Adam alaihi salam, yang sampai malaikat, iblis, ini makhluk mulia, itu diperintahkan sujud kepada Adam. Betapa mulianya manusia itu, karena nenek moyangnya mulia, Nabiullah Adam alaihi salam. Maka makhluk ini mulia. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Tin. Sudah pernah kita bacakan tafsirnya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keempat? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, walaqad, sungguh, khalaqna, kami mencipta, al insan, manusia, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik. Ini ayat kan sebelumnya Allah dahului dengan sumpah kan Pak? Apa ayat pertamanya? Wattini wazzaituni waturi sinin wahadal baladil amin. Ini sumpah dari Allah. Wattin demi buah tin, wazzaitun demi buah zaitun, waturi sinin demi bukit Tursina, wahadal baladil amin demi negeri Makkah ini. Allah bersumpah dengan 4 sumpah. Sumpah itu kan untuk menguatkan kan Pak? Kalau orang mau bersumpah berarti ada yang mau dia tekankan itu, ada yang mau dia tegaskan itu. Nah dalam ayat surat At-Tin Allah ingin tegaskan ini ayat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, kata Allah, menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, betapa luar biasanya kejadian manusia itu. Tatkala berada di dalam perut ibunya, kejadian demi kejadian Allah kisahkan dalam Quran, Allah sebutkan dalam hadis, disebutkan oleh Nabi SAW. Mulai dari setetes air yang hina, kemudian setetes air tersebut berbentuk menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi daging, kemudian di daging tersebut membungkus tulang demi tulang, kemudian terbentuklah tangan, terbentuklah kaki, terbentuklah kepala. Kejadian demi kejadian, betapa menakjubkannya manusia itu. Proses penciptaannya seperti itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sampai disebutkan dalam sebuah tafsir dari sebagian para ulama,
Ada para ulama menyebutkan manusia ini sempurnanya ciptaannya mereka, ya, itu sampai diungkap oleh para peneliti. Dari model kakinya saja manusia bisa ditahu berapa tinggi badannya. Ada ilmunya seperti itu, Pak. Bahkan ada dalam dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu qiyafah. Nah, itu dari model kaki manusia, itu orang bisa tahu siapa yang menjadi bapaknya, ini siapa anaknya. Dilihat dari model kakinya, ditahu manusia itu. Subhanallah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lihat betapa sempurnanya penciptaan manusia ini. Kalau dibandingkan dengan makhluk, belum ada apa-apanya. Mungkin ada yang berkata, Ustadz, kan manusia tidak bisa berlari seperti berlari cepat seperti apa hewan yang paling cepat di dunia itu? Citah katanya ya. Citah tidak bisa berlari seperti citah. Siapa bilang? Manusia dengan akalnya dia mampu berlari seperti bahkan lebih cepat dari citah. Dia ciptakan mobil, ya kan? Lebih cepat. Itu dengan akal manusia. Walaupun tidak bisa dengan tenaganya sendiri, tapi dengan akalnya dia mampu menciptakan seperti itu. Ustadz, tapi manusia tidak bisa terbang di angkasa seperti burung. Siapa bilang? Dengan akalnya manusia, dia menciptakan pesawat, dia ciptakan jet, dia bisa terbang kemana-mana. Lebih hebat daripada burung. Tapi manusia tidak bisa menyelam lama-lama seperti ikan. Siapa bilang? Manusia dengan akalnya dia ciptakan kapal selam, dia ciptakan kapal selam, dia bisa menyelam lebih lama dan lebih dalam daripada ikan. Lihat hebatnya manusia itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sempurnakan ciptaannya. Makanya di dalam ayat ini, khususnya ayat ini, para ulama rahimahumullahu taala menafsirkan dengan ciptaan manusia. Betapa sempurnanya ciptaan manusia itu. Dan itu dari berbagai sudut para jamaah sekalian. Mulai dari cara berjalannya saja, paling gagah manusia itu berjalan, dan tidak ada makhluk yang seperti itu cara berjalannya, ya kan? Tidak ada makhluk yang seperti itu. Manusia punya mata. Kalau kita mau bahas ini keluar biasaan mata ini, sudah pernah kita singgung ya ketika menjelaskan surat At-Tin itu. Para peneliti menyebutkan bahwa mata manusia itu, Pak, bisa berkedip dalam seharian itu sampai 9.000 kedipan mata. Pernah hitung, Mbak? Nggak mau kita hitung ya kan, ngapain dong ngitung-ngitung ya. Tapi para peneliti menghitung itu sampai 9.000 kedipan mata itu dalam sehari itu. Betapa luar biasanya. Nah, kita kalau tidak berkedip tidak 1 menit 2 menit aja tidak berkedip mata kita itu. Betapa perihnya mata kita itu. Betapa butuhnya kita dengan kedipan mata. Subhanallah. Jadi benarlah apa yang Allah firmankan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri-dirimu, pada diri-diri kalian, kata Allah. Lihat tubuh kalian, lihat tanganmu, lihat kakimu, lihat kepalamu, lihat isi badanmu. Tidakkah kau memikirkan itu? Subhanallah. Jadi kalau kita mau tafakkur, ya, mau memikirkan penciptaan Allah, tidak usah kita lihat gunung, tidak usah kita lihat pemandangan, tidak usah kita lihat laut, diri kita dulu kita lihat, kita renungkan itu. Karena dengan tafakkur itu akan menambah apa? Menambah iman, Pak. Menambah pengagungan kita kepada Allah, menambah kesyukuran kita kepada Allah. Betapa luar biasanya Allah ini. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia untuk manusia segala yang bisa mengatur kehidupan mereka. Siang dan malam Allah ciptakan, adanya malam, dan itu tidak pernah tertukar. Selalu ya pas Allah Subhanahu wa taala jadikan siang dan malam itu. Dan Allah jadikan siang untuk kita bekerja, malam untuk kita beristirahat. Dan itu sempurnanya makhluk seperti itu. Allah berfirman, ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi walitabtaghu min fadlih. Allah menjadikan untuk kalian malam dan Allah menjadikan untuk kalian siang. Untuk apa?
malam untuk kalian beristirahat, siang untuk kalian mencari karunia Allah, bekerja. Itu idealnya seperti itu. Makhluk seperti itu, malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Coba kalau dibalik, malam untuk dia bekerja, siang untuk dia beristirahat, tidur. Pasti kurang sempurna rasanya, ya kan? Walaupun mungkin bisa nyenyak juga tidurnya, tapi tidak senyenyak dia tidur di malam hari. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah itulah yang terbaik untuk kita jalani. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah jadikan siang dan malam? Karena Allah tahu makhluk itu yang bernama manusia ini butuh bekerja dan dia butuh beristirahat. Allah tidak jadikan siang terus dan Allah tidak jadikan malam terus, tidak. Tapi ada siang, ada malam. Untuk kita berpikir lagi betapa besarnya, betapa luasnya rahmat Allah kepada hamba. Makanya Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya kata Allah, dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian persilih gantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi siapa yang mau memikirkannya. Jadi tafakur, Pak, ini ibadah tersendiri sebenarnya. Ibadah itu bukan hanya urusannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, zakat, haji, bukan hanya itu. Tafakur alam juga ibadah. Makanya kalau kita mengadakan perjalanan tamasya, niatkan ibadah. Kita lihat makhluk-makhluk Allah, dari situlah tumbuh keimanan. Dan yang bisa mengambil pelajaran cuma orang-orang yang disifatkan oleh Allah ulil albab. Ulil albab itu orang yang punya lub. Lub itu artinya intisari pikiran. Luar biasa dia berpikir. Makanya tidak disebutkan orang itu berpikir, orang itu punya akal, kecuali orang yang beriman saja. Kecuali orang yang beriman saja. Kalau dia orang kafir, walaupun dia punya kecerdasan, walaupun dia punya kepandaian, walaupun dia penemu ini dan penemu itu, tetap hukum Allah dalam Quran apa? Ulaika hum la ya'qilun, kata Allah, mereka tidak berakal. Hum la yatafakkarun, mereka tidak menggunakan fikirannya dengan baik. Kenapa? Tidak bisa menetapkan Allah pencipta yang maha sempurna. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqa fasawwa. Allah yang mencipta kemudian menyempurnakan ciptaannya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah sebab mengapa kita puji Allah, mengapa kita sucikan Allah. Kan di ayat yang pertama tadi kan, Sabbihisma rabbikal a'la, ini perintah untuk mensucikan Allah kan, mensucikan nama Allah yang maha tinggi. Mengapa? Karena Allah yang mencipta. Dan Allah bukan sekadar mencipta, Allah sempurna ciptaannya. Maka layak untuk kalian sucikan, layak untuk kalian puji. Ini baru satu, Pak. Belum lagi di ayat berikutnya, walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gutsaan ahwa. Ini lebih luar biasa lagi. Yang dari situlah betul-betul Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang kita sucikan, satu-satunya yang kita puji, satu-satunya yang kita besarkan. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu yang terbaik, ilmu yang terbesar adalah ilmu tentang Allah. Kita imani Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha suci, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha terpuji dan maha agung, supaya tumbuh pembesaran kita kepada Allah dan semakin baik ibadah kita kepadanya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk ayat yang ketiga dan seterusnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khaira atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.